Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setinggi puji, sedalam syukur dan sekuat ketaatan kita, marilah selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita, guru, ulama kita, bahkan alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam semoga selalu juga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencapai derajat takwa yang kemudian mudah-mudahan kita husnul khotimah dan Allah tempatkan di surganya, surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan berita terkait dengan bagaimana remaja kita di Indonesia ini, setidaknya di Indonesia. Berita itu sangat miris. Ternyata banyak remaja kita yang kemudian hamil di luar nikah atau sudah melakukan perbuatan zina. Pada tahun 2019 ada sekitar 20 ribuan kasus siswa atau pelajar yang minta dispensasi untuk menikah, yang sebagian besar karena hamil di luar nikah. Tetapi tahun 2020 meningkat lebih dari 3 kalinya, 60 ribu lebih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tentu ini sesuatu yang tidak menggembirakan kita, sesuatu yang meresahkan kita. Yang kalau kita masih punya pemikiran yang lurus, masih punya pegangan agama kita. Ada apa ini terjadi gerangan? Tahun 2020 kita masih ingat, kita masih di awal pandemi Covid 2019, dan di situ anak-anak kita terpaksa atau mungkin dipaksa untuk sekolah daring. Mereka mengakses internet, dan disitulah kemudian kemungkinan besar peluangnya mereka bisa mengakses situs-situs atau informasi-informasi yang tidak benar seperti itu. Di antaranya pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Sebelumnya survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia di salah satu kota di Jawa Barat pada tahun 2020, mereka menemukan 93,8% dari 4.700 siswa SMP maupun SMA mereka mengaku sudah pernah berhubungan seksual di luar nikah. Dan dari survei itu juga 97% diantaranya mereka pernah menonton pornografi. Na'udzubillah min zalik. Data tersebut belum lagi ditambah dengan data terjadinya aborsi, menggugurkan kehamilan secara paksa. Setidaknya di Indonesia lebih dari 2 juta kasus yang tercatat per tahunnya. Entah data terakhir berapa.
entah berapa kalau kita gabungkan di seluruh penjuru dunia ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, selain itu juga sebagian anak-anak kita, remaja kita, mereka juga ada yang berani menjadi preman jalanan, begal, tawuran, bahkan sampai ada yang membunuh. Nauzubillahi min zalik. Apa yang salah sehingga muncul generasi seperti ini? Apakah mereka bersikap seperti itu karena belajar Islam? Tentu tidak. Mereka adalah produk dari sistem pendidikan yang ada saat ini. Pendidikan sekuler. Pendidikan yang memisahkan nilai-nilai agama dengan pengetahuan tentang kehidupan. Sehingga melahirkan yang tampak nyata di dalam kehidupan kita ini adanya sekolah umum dan sekolah agama. Bahkan sekolah agama pun sudah mulai disasar untuk tidak memberikan pelajaran agama yang lebih banyak, bahkan kalau bisa setidaknya sama dengan sekolah-sekolah negeri. Sehingga sistem pendidikan ini yang menjauhkan anak didik kita dari ajaran Islam. Bagaimana mungkin mereka akan bisa menerapkan Islam kalau mereka sendiri tidak dididik dengan ajaran Islam? Apalagi kalau negara memang sudah mulai dalam proses pendidikan ini mengesampingkan atau bahkan tidak mengikutkan agama sebagai bagian nilai dalam proses pendidikan kita, maka tentu akibatnya akan sangat fatal seperti yang kita lihat saat ini. Sebagai negara yang kita sebetulnya adalah mayoritas muslim, seharusnya kita menjadikan bahwa Islam itu sebagai landasan utama kita dalam proses pendidikan kita. Sekaligus juga akan mewarnai seluruh kebijakan pendidikan kita di setiap level yang ada. Dalam Islam, pendidikan dapat dimaknai, dapat dipahami sebagai proses manusia menuju kesempurnaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib menjadi panutan, yang wajib menjadi role model oleh seluruh peserta didik dalam setiap tingkatan. Sebab Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Juga dalam firman Allah dalam pembukaan khutbah tadi, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik. Keberadaan sosok panutan atau role model ini mestilah menjadi salah satu ciri pembeda pendidikan Islam dengan sistem pendidikan yang lainnya. Karena itu dalam sistem pendidikan Islam, akidah Islam menjadi dasar pemikirannya. Akidah Islam akan memberikan konsekuensi ketaatan kepada syariat Islam. Pendidikan yang dianggap berhasil adalah pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang taat kepada Allah SWT, taat kepada aturan Islam. Sebaliknya, pendidikan yang gagal, yang tidak berhasil adalah tidak menghasilkan peserta didik yang taat kepada syariat, sekalipun mereka mungkin jenius, sekalipun mungkin mereka pintar dalam penguasaan ilmu pengetahuan atau ilmu kehidupan. Sebab tujuan dari sistem pendidikan Islam itu adalah pertama, yaitu membangun generasi yang berkepribadian Islam. Selain juga mereka menguasai tentang ilmu-ilmu kehidupan, matematika, fisika, sains, dan teknologi untuk membantu kemudahannya dalam berkehidupan. Oleh karena itu maka nanti hasil belajar atau output pendidikan Islam itu akan menghasilkan peserta didik yang kokoh keimanannya, kemudian mendalam pemikiran Islamnya, selain juga mereka menguasai sains dan teknologi. Sedangkan pengaruhnya mereka akan menjadi terikat hanya dengan syariat Islam dan akan memberikan dampak terciptanya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ
tegak amar ma'ruf nahi mungkar dan juga dakwah ke seluruh penjuru alam. Hanya saja tentu konsep atau pemikiran Islam itu dibutuhkan juga suatu metodologi yang khas, thariqah yang khas dalam penerapannya, yaitu adanya sistem pemerintahan Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam Islam maka penguasa bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan itu menjadi salah satu urusan wajib, karena belajar dalam Islam itu adalah fardu bagi setiap muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selain sistem pemerintahan Islam, maka tentu juga harus didukung dengan politik pendidikan Islam ini dengan unsur yang lainnya. Politik pendidikan Islam ini adalah salah satu bagian kecil dari syariat Islam dimensi 3. Syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia atau muamalah. Maka juga pada dimensi 3 ini juga harus diterapkan sistem yang lainnya, yaitu bagaimana sistem politik ekonomi Islam, bagaimana sistem pengelolaan sumber daya alam yang ada, sehingga kekayaan alam yang ada itu bukan masuk ke kantong pengusaha, konglomerat saja atau bahkan asing, tetapi dia masuk ke dalam kas negara. Maka dengan itu kemudian biaya pendidikan yang mahal itu tetap bisa diatasi oleh negara, sedangkan bagi rakyatnya menjadi murah atau bahkan gratis. Selain itu juga dibarengi dengan sistem sosial Islam. Bagaimana tatanan interaksi antar sesama manusia, apalagi yang lawan jenis, maka tentu ini akan mencegah terjadinya perzinahan, porno aksi dan lain sebagainya. Juga kemudian dibarengi dengan sistem peradilan dan sanksi hukum Islam yang jelas dan tegas, sehingga orang tidak akan berani untuk melakukan suatu perbuatan keji atau kejahatan, karena mereka harus menerima sanksi hukum yang berat. Selain juga dengan penerapan peradilan dan sanksi hukum Islam itu, selain mereka yang melakukan pelanggaran itu akan terhapus dosanya sehingga tidak dihisab di yaumul akhir, tetapi juga akan mencegah orang lain untuk berbuat yang sama. Selain itu juga dibarengi dengan politik luar negeri Islam, tidak membebek kepada luar negeri, tidak membebek kepada barat, tidak bergantung dengan barat, baik dari sisi ekonomi termasuk juga dengan sistem pendidikan dan juga sistem pemerintahannya. Namun tentu penerapan syariat Islam dimensi 3 ini juga harus ditopang dengan penerapan syariat Islam dimensi 2 yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya terkait dengan makanan dan minuman yang halalan thayyiban, pakaian yang menutup aurat, dan akhlakul karimah. Dan tentu sebagai tiang pokok atau dasar utamanya adalah syariat Islam dimensi 1 yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu akidah dan ibadah juga harus diterapkan. Maka sistem pemerintahan Islam itu tugas pokoknya adalah menjamin bagaimana syariat Islam itu diterapkan secara totalitas dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam Islam, kejahatan itu tidak hanya berkaitan dengan orang mencuri, orang berzina, orang membunuh, dan lain sebagainya, tetapi seorang muslim yang tidak sholat, maka itu adalah pelaku kejahatan, pelaku jarimah. Seorang muslim yang tidak berpuasa wajib, itu adalah pelaku kejahatan, dan lain sebagainya. Maka negara harus hadir untuk menertibkan itu, sehingga negara adalah penjamin supaya rakyatnya menjalankan, menegakkan syariat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sistem pendidikan Islam tentu bukan hanya sekedar teori. Sudah ada prakteknya, sudah ada bukti-buktinya. Kecemerlangan sistem pendidikan Islam itu bisa dilihat di masa ketika kekhilafan Islam, pasca kepemimpinan pemerintahan Islam di masa para sahabat dan seterusnya. Ketika itu sistem pendidikan Islam diterapkan secara praktis.
Jadi dalam Islam, belajar itu adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk kepuasan intelektual, bukan sekedar otaknya penuh dengan pengetahuan, tetapi untuk diamalkan. Sehingga ketika belajar Islam, maka dia harus mengamalkannya. Ketika dia belajar sains teknologi, maka sains teknologi tadi harus bisa bermanfaat bagi kehidupan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga pada masa itu lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang qualified, majelis-majelis ilmu serta ulama dan ilmuwan yang pakar dalam berbagai disiplin pengetahuan. Beberapa lembaga pendidikan di masa itu diantaranya ada Nizamiyah tahun 1067 sampai 1401 Masehi di Baghdad. Ada Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang sampai hari ini masih berdiri sejak tahun 975 Masehi. Ada Al-Qarawiyyin 859 Masehi hingga saat ini di Fes, Maroko. Dan ada Sankore 989 Masehi sampai sekarang di Timbuktu, Mali, Afrika. Lembaga pendidikan Islam ini pun menerima siswa dari luar negeri, siswa dari barat. Di antaranya tercatat dalam sejarah Paus Sylvester II itu sempat menimba ilmu di Universitas Al-Qarawiyyin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada masa pendidikan Islam dulu diterapkan, maka seseorang itu dianggap hebat adalah seseorang yang tidak hanya menguasai satu bidang tertentu. Beda dengan konsep pendidikan sekuler yang ada saat ini. Seseorang dianggap hebat kalau dia hanya menguasai satu bidang yang sangat mendalam. Dan ini sesungguhnya bertentangan dengan hati nurani kita. Kita akan tentu sepakat berpendapat orang hebat itu adalah orang yang tahu segalanya, orang yang menguasai semua bidang. Ditanya ilmu agama, dia bisa menjelaskan. Ditanya tentang hukum, dia bisa menjawab. Ditanya ekonomi Islam, dia mengerti dan sebagainya. Itulah contoh-contoh di masa lalu menghasilkan berbagai ilmuwan yang polimat, tidak hanya menguasai satu bidang, tetapi banyak bidang. Walaupun tentu ada satu bidang yang menjadi keutamaannya. Di antaranya misalkan adalah yang sangat kita kenal, yaitu Ibnu Sina, pakar kedokteran. Tapi dia juga menguasai fisika dan lain sebagainya. Al-Khwarizmi, pakar matematika. Al-Idris, pakar geografi. Az-Zarqali, pakar astronomi. Ibnu Haisham, pakar fisika. Jabir Ibnu Hayyan, pakar kimia. Mimar Sinan Aga, pakar arsitek dan teknik sipil, dan lain sebagainya. Kemajuan pendidikan pada masa keemasan peradaban Islam itu mentransfer pengetahuan-pengetahuan yang ada ke dunia barat. Tim Wallace Murphy yang menerbitkan buku berjudul What Islam Did for Us, Understanding Islam's Contribution to Western Civilization, yang diterbitkan oleh Watkins Publishing di London tahun 2006. Dia memaparkan fakta-fakta tentang bagaimana transfer ilmu pengetahuan itu dari peradaban Islam ke barat di abad pertengahan. Bahkan juga cendekiawan barat Montgomery Ward menyatakan cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya, barat bukanlah apa-apa. Mereka mengakui bahwa sebetulnya peradaban mereka, sains teknologi mereka itu maju karena sudah ada dasarnya dari peradaban Islam. Itulah sejumlah bagaimana kecermelakan sistem pendidikan Islam. Maka jika kita ingin peradaban negeri kita ini juga menjadi peradaban yang unggul dan maju, maka tentu tak ada pilihan lain kecuali kita harus menerapkan sistem pendidikan Islam. Fa'tabiru ya ulul albab la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Wa qala aidan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahma wal a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh Engkau telah menakdirkan kami hidup di zaman ini. Engkau telah menetapkan kami hidup di zaman ini dengan ujian zaman ini. Karena itu ya Allah, kokohkanlah keimanan kami, teguhkanlah keimanan kami, lurus dan benarkanlah pemahaman kami terhadap Islam dan kehidupan ini, sehingga kami tidak melenceng dari ajaran-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh ujian-Mu pada saat ini adalah berat bagi kami, karena kami hidup dalam kondisi yang tidak diatur dengan kehidupan Islam dalam segala aspek, dalam segala sendi. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami tetap menjadi seorang muslim yang lulus dengan ujian kehidupan-Mu ini, sehingga kami layak untuk menerima surga-Mu, bahkan surga tertinggi Jannatul Firdaus. Ya Allah, sebaliknya ya Allah, lindungi kami ya Allah, janganlah kami menjadi muslim, menjadi orang-orang yang gagal dengan ujian kehidupan-Mu ini ya Allah. Sungguh ya Allah, panasnya korek api yang menyentuh kulit kami bagi kami sudah sangat memedihkan. Apatahlah kami ya Allah menerima siksa neraka-Mu, di mana siksa yang terendah ketika diinjak dengan kaki kemudian meleleh ubun-ubun kami. Lindungi kami ya Allah, berilah kami ya Allah sehingga kami lulus dalam kehidupan ini, kemudian kami bisa mempersiapkan, kami membekali generasi-generasi penerus kami yang tetap teguh dengan Islam ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.